Aditya hanya bisa membuang nafas kasarnya saat melihat Anga tidur membelakanginya. Setelah bungkamnya Anga tentang maaf yang Aditya minta, Anga masih bertahan dengan diamnya. Tapi meski begitu, Anga tetap melakukan kebiasaannya melayani Aditya. Anga masih menyiapkan makan malam, menyiapkan baju ganti untuk Aditya. Aditya paham, apa yang Anga lakukan saat ini adalah bentuk dari kekecewaan Anga pada dirinya. Aditya tidak marah karena memang dirinya yang salah. Tak seharusnya dia bertahan di kafe sampai malam dan lupa waktu. Aditya ikut membaringkan tubuhnya di samping Anga yang sedang memunggunginya. Aditya juga mengambil guling yang sengaja Anga pasang di antara mereka. Pria yang sejak tadi dibuat gundah gulana itu memberanikan diri mendekat menempelkan dada bidangnya pada punggung Anga. Dia juga nekat melingkarkan tangannya di pinggang ramping itu. Persetan Anga akan menolaknya setelah ini atau menghempaskan tangannya, tapi Aditya tetap ingin memeluk Anga seperti biasa. Tapi yang didapat Aditya justru Anga tetap diam. Wanita itu tak menolak sama sekali. Mas tahu kamu belum tidur dek. Kamu hanya mencoba menghindari Mas saja kan? Suara Aditya begitu pelan bahkan sudah seperti berbisik di telinga Anga. Mas tahu kamu marah dan kecewa sama Mas. Tapi nggak apa-apa, Mas terima karena memang Mas yang salah, bisiknya lagi dan masih tak ada respon sama sekali dari Anga. Tapi makasih ya kadonya, Mas suka. Barulah Anga mulai terusik kali ini. Dia membuka matanya dan sedikit melirik ke belakang. Kado apa? Anga pura-pura tidak tahu. Jam tangan yang kamu buang. Dek, Anga yang sedang marah malah jadi takut. Dia membeli jam tangan yang cukup mahal itu dengan uang yang diberi Aditya, tapi dia malah membuangnya begitu saja. Parahnya Aditya yang menemukannya, sungguh bodoh pikir Anga. Seharusnya dia membuang di tempat yang jauh bukan di tempat sampah dapur. Mas ambil dari tempat sampah. Iya. Kamu buang karena kamu marah sama Mas kan? Anga jadi ingat kalau dia sedang marah dengan Aditya dan malah sudah bicara beberapa patah kata. Jawab Anga singkat lalu kembali memejamkan matanya. Aditya tersenyum tipis di balik punggung Anga. Meskipun sedikit, tapi tadi dia sempat membuat Anga bicara kepadanya. Istri Mas lucu ya kalau lagi marah, goda Aditya tapi tak berhasil mengusik Anga lagi. Ya udah deh, kamu masih diemin Mas malam ini nggak apa-apa. Asal jangan suruh Mas tidur di luar. Mas nggak bisa bobo kalau nggak peluk kamu kayak gini. Aditya semakin menyusupkan wajahnya di ceruk leher Anga dari belakang. Sementara Anga, dia tentu saja merasakan hal yang sama dengan Aditya. Dia sudah terbiasa dan terlanjur nyaman tidur setiap hari di pelukan Aditya. Jadi seperti ada yang kurang jika Anga tidak merasakan kehangatan dari suaminya. Tiba-tiba Anga merasakan tangan Aditya mengusap perut Anga dengan gerakan melingkar dan begitu lembut. Semoga dia segera tumbuh di dalam sini ya dek. Dek. Anga kembali dibuat kaget oleh Aditya. Anga juga sampai lupa kalau dia sudah menyerahkan dirinya seutuhnya pada Aditya. Tak disangka juga jika Aditya mengharapkan sesuatu yang tumbuh di rahimnya. Tanpa Anga sadari dia juga ikut mengusap perutnya bersama Aditya. Sudah ayo bobo, Aditya meraih tangan Anga yang ada di perut kemudian menggenggamnya. Dia juga semakin mempererat pelukannya pada Anga sebelum berlari ke alam bawah sadarnya. Hari ini Anga pulang lebih cepat daripada biasanya. Seperti biasa dia akan pulang naik ojek tidak seperti kemarin yang tiba-tiba dijemput oleh Aditya. Baru saja Anga ingin membuka pintu rumahnya. Anga mendengar suara deru mobil berhenti di depan rumah. Anga sempat tak peduli saat menatap sekilas, namun munculnya dua orang wanita dari mobil itu membuat Anga terdiam. Anga, boleh aku bicara sebentar? Anga masih ingat saat wanita di depannya itu mengajaknya bicara di kampus. Hanya masa lalu dengan suaminya yang dia bahas sehingga membuat Anga merasa enggan meladeninya lagi. Sedangkan yang satu lagi, sejak awal sudah tidak menyukainya. Jadi apa yang ingin mereka bicarakan? Anga di hadapan dengan dia wanita yang tidak menyukainya. Anga merasa takut saat ini, takut kalau mereka berdua menyakiti hatinya. Kalau hanya ingin membahas masa lalu Mbak Mayang dan Mas Adit, atau tentang foto yang Mbak dia kirimkan tadi malam, maaf aku nggak bisa, tolak Anga dengan tegas. Benar, dia harus tegas menghadapi mereka yang sudah seperti noda membandel. Susah dihilangkan dari kehidupan Anga dan Aditya. Emangnya kenapa kalau kita mau bahas masalah semalam? Lo takut kalau Aditya lebih milih Mayang daripada lo? Sungut dia yang langsung tersinggung dengan ucapan Anga. Aku nggak takut mbak, karena aku percaya seutuhnya sama Mas Adit. Anga tidak mau menunjukkan kalau dia terpengaruh dengan foto yang dia kirimkan. Percaya diri banget lo, udah dia. Mayang menghentikan dia. Anga, aku tahu kalau kamu tidak punya siapa-siapa di dunia ini.
Aku juga sama Anga, dari dulu yang aku punya hanya Aditya. Kamu sudah merasakan sendiri bagaimana hidup sebatang kara, tentu kamu tahu apa yang aku rasakan. Sebenarnya apa tujuan Mbak Mayang datang ke sini? Katakan saja nggak usah bertele-tele. Anga menggenggam tangannya begitu kuat. Dia tahu kalau kedatangan kedua wanita itu membawa malapetaka untuknya. Maaf Anga kalau aku menyakiti kamu, tapi bisakah kamu kembalikan Aditya kepadaku? Dek, jantung Anga rasanya berhenti beberapa detik mendengar permintaan Mayang yang tak masuk akal itu. Dari awal dia milikku Anga, sampai kamu datang dan merebutnya dariku. Tolonglah aku Anga, aku mohon. Mayang sampai menitikkan air mata di depan Anga. Tapi tutur katanya yang lembut namun membunuh itu begitu menyakiti Anga. Kenapa Mbak Mayang memintaku untuk meninggalkan Mas Adit? Kenapa Mbak Mayang nggak minta Mas Adit aja buat ninggalin aku? Tentang Anga yang membuat Mayang diam. Hello, dasar anak kecil nggak tahu diri. Desis dia. Aku atau kalian yang nggak tahu diri. Sudah tahu Mas Adit punya istri tapi kalian masih mengganggu rumah tangganya. Sekarang siapa yang nggak tahu diri? Anga semakin berapi-api. Dia tentu saja marah saat ini. Hubungannya dengan Aditya yang awalnya adem ayem dan Anga kira akan membawa kebahagiaan untuknya ternyata hanya sementara. Mata Anga menajam menatap kedua wanita di depannya. Ingin sekali dia mendorong kedua makhluk itu pergi dari rumahnya. Hingga suara sepeda motor yang masuk ke pekarangan rumah membuat ketiak wanita itu menoleh bersamaan. Ada apa ini? Aditya cepat-cepat melepas helmnya dan menghampiri Anga. Kenapa kalian di sini? Melihat raut tak suka dari Anga, Aditya yakin Mayang dan dia telah membuat kekacauan. Adit, aku datang ke sini hanya untuk meminta maaf sama Anga. Aku juga mau pamit karena aku harus pergi, tapi tanggapan Anga justru menyudutkan aku. Dia menyalahkan aku karena kemarin kamu malah merayakan ulang tahun bareng sama kita. Mayang menumpahkan air matanya di depan Aditya. Apa maksud Mbak Mayang? Anga sampai melongo mendengar kebohongan yang Mayang katakan. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sama dia. Niat baikku kesini justru disambut kemarahan Anga. Mayang berkaki kali mengusap air matanya. Aditya menatap Anga, dia ingin melihat siapa yang berbohong di sini. Tapi Anga hanya tersenyum kecut lalu masuk ke dalam rumahnya. Dia ingin melihat apa yang akan Aditya lakukan saat ini walaupun Anga tidak melakukan pembelaan apapun. Mungkin sikap yang akan Aditya ambil kali ini akan menentukan bagaimana langkah yang akan Anga ambil setelah Anga masuk ke dalam rumah. Aditya kembali menatap dua wanita di depannya. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Gue emang belum mendengar apa-apa dari Anga tapi gue percaya sama dia. Gue juga nggak tahu apa maksud kedatangan kalian yang sebenarnya. Bisa aja kalian berbohong. Dit, nggak bisa gitu dong. Niat kami baik kesini karena mau minta maaf sama Anga. Tapi tanggapan dia apa? Dia malah nggak mau terima permintaan maaf dari Mayang. Seperti biasa dia akan menjadi orang yang paling depan untuk membela Mayang. Kalau gitu, apa lo juga minta maaf sana Anga sial foto yang lo kirim tadi malam? Sinis Aditya pada dia. Apa maksud lo? Foto apa? Dia terlihat gugup. Jangan pura-pura nggak tahu. Gue tahu lo kirim foto ke Anga dengan kata-kata yang menyakiti hatinya kan. Tadi malam lo juga udah merencanakan semuanya kan. Gue nggak ngangka kalau selama ini gue punya sahabat kayak lo. Merencanakan apa Dit? Foto apa? Tanya Mayang. Pergilah dari sini sebelum gue habis kesabaran. Setelah ini juga jangan pernah temui gue atau istri gue lagi. Ucap Aditya dengan datar. Tapi Dit, pergi. Ucap Aditya sekali lagi dengan tegas dan tajam. Dengan wajah sedih yang ditampakkan Mayang. Mereka berdua langsung pergi dari hadapan Aditya. Apa yang gue lakukan udah bener ya? Tenang Mayang. Ini langkah yang harus lo ambil untuk mengembalikan kepercayaan Aditya sama Leo. Setelah ini lo harus sembunyi dulu biar Aditya kira lo bener-bener balik ke Rusia. Dengan begini Aditya pasti percaya kalau lo udah nggak mengharapkan dia lagi. Semua ini memang rencana dia. Dia ingin Aditya kembali dekat dengan Mayang dengan cara membuat Mayang pura-pura sudah merelakan hubungan Aditya dengan Anga. Aditya mulai masuk menyusul istrinya ke dalam. Dia juga ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Dek, Anga yang sebenarnya dari tadi mendengarkan pembicaraan Aditya dengan Mayang dan dia langsung kembali duduk di ranjang. Dek, Aditya menekuk salah satu lututnya untuk berjongkok di depan Anga. Sebenarnya apa yang mereka katakan sama kamu? Mereka menyakiti kamu lagi. Anga masih enggan menatap Aditya. Tapi dia merasa lega karena Aditya lebih mempercayainya ketimbang dua wanita ular tadi.
Coba ceritakan apa yang mereka katakan sama kamu. Biar Mas bisa menjelaskan kalau seandainya apa yang mereka katakan itu kebohongan seperti kemarin-kemarin. Anga memberanikan diri menatap Aditya. Entah dia kembali percaya atau tidak pada Aditya saat ini, tapi dia memang ingin mencari kebenaran. Kemarin Mas Adit bilang kalau Mbak Mayang ikut merayakan ulang tahun Mas Adit karena pamit ingin kembali ke Rusia. Benar begitu? Iya, memang dia bilang begitu, semua yang di sana juga dengar seperti itu. Anga menunduk dengan sendu. Apa yang Aditya katakan dan permintaan Mayang tadi membuatnya bingung. Tapi kenapa tadi Mbak Mayang malah meminta Anga untuk melepaskan Mas Adit? Apa? Aditya benar-benar terkejut. Dia bilang begitu sama kamu? Tanya Aditya. Mbak Mayang bahkan sampai menyamakan nasib kami yang sama-sama sebatang kara dan tidak punya siapa di dunia ini. Mbak Mayang bilang kalau seharusnya Anga mengembalikan Mas Adit sama dia karena sejak awal Mas Adit memang miliknya. Anga tidak bisa melanjutkan ucapannya lagi. Tangisannya sudah pecah. Air matanya tumpah di hadapan Aditya. Aditya menarik Anga ke dalam dekapannya. Mereka berdua sudah keterlaluan. Dia tidak rela ada yang menyakiti Anga seperti itu. Jangan dengarkan dia, Dek. Mas ini suami kamu lebih berhak dibandingkan dia. Mas juga nggak akan mau seandainya kamu mau mengembalikan Mas sama dia. Aditya terus mengusap kepala Anga dengan lembut. Membiarkan bahunya basah karena air mata istrinya. Sekarang kamu pahamkan kalau mereka memang berniat menghancurkan rumah tangga kita. Anga mengangguk dalam dekapan Aditya. Tapi mereka tidak akan pernah berhasil kalau kita saling percaya. Hanya itu yang bisa mempertahankan rumah tangga kita, Dek. Jadi tolong percaya sama Mas. Anga mengurai pelukannya. Dia menatap suaminya dengan mata yang begitu basah. Anga bisa percaya lagi sama Mas. Anga juga mau menjaga keutuhan rumah tangga kita yang baru seumur jagung ini. Entah Mbak Mayang benar mau pergi atau enggak, tapi kalau Mas Adit masih berada di antara mereka, kejadian ini pasti terulang lagi. Memang menurut Anga bukan hanya Mayang dan masa lalunya dengan Aditya saja yang akan menghantui hubungan mereka. Tapi circle pertemanan suaminya juga sama saja. Terlebih ada dia yang menurut Anga juga memendam perasaan untuk suaminya. Terus menurut kamu, apa yang harus Mas lakukan, Dek? Bisakah Mas menjauh dari mereka demi keutuhan rumah tangga kita? Anga benar-benar sudah yakin dengan permintaannya itu. Menurutnya menghindar dari mereka adalah salah satu cara agar hubungannya dengan Aditya tidak diusik terus-menerus. Maaf kalau Anga lancang. Anga tahu kalau permintaan Anga ini terkesan mengatur dan membatasi Mas Adit. Tep. Mas mau. Sepertinya Mas memang harus menjauh dari mereka. Mas nggak bisa terus berteman dengan orang-orang yang nggak mau menerima kamu sebagai istri Mas. Anga tidak menduga kalau Aditya akan semudah itu menyetujui permintaannya. Tapi Anga ragu, kalau Aditya bisa melakukannya. Apa Mas yakin? Apa Mas rela kehilangan mereka yang selama ini ada di sisi Mas hanya demi Anga? Menurut Anga, itu adalah keputusan yang sangat sulit. Sama halnya dengan dia jika diberi pilihan antara Aditya dan Caca. Tapi karena Aditya adalah pria yang dia cintai dan hanya Aditya tempatnya berlindung, Anga dengan tegas akan memilih Aditya. Mas yakin? Karena mereka hanya sahabat Mas yang nantinya juga mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Setelah semuanya menikah, pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Sedangkan kamu istri Mas, tempat Mas pulang dan berbagi suka ataupun duka. Kamu yang akan menemani Mas sampai tua nanti. Kalau masalah pilihan ini, tanpa berpikir panjang Mas pasti akan memilih kamu. Percaya sama Ma, Aditya mendongak menatap mata basah istrinya. Sungguh dia merasa termasuk sangat bersalah pada Angga. Dia yang diberi amanah menjaga Anga malah justru sering membuat Anga menangis. Perlahan Anga mengangguk dengan kecil. Dia memilih untuk kembali mempercayai suaminya. Apa kamu juga mau memaafkan Mas? Anga sudah maafin Mas. Alhamdulillah. Makasih Dek. Kap. Aditya mengecup tangan Anga berkali-kali. Perasaan Aditya rasanya lega setelah mendapatkan maaf dan kepercayaan lagi Fari istrinya. Aditya berjanji tidak akan menyia-nyiakan lagi kesempatan ini. Sebenarnya dari awal hubungan mereka baik-baik saja. Hanya saja orang-orang di sekitar mereka yang ingin menghancurkannya.